Tetapi setiap pilihan pasti akan menghasilkan konsekuensi. Gitu. Nah, pilihan-pilihan ini yang kemudian menentukan sebetulnya saya mau kemana. Iya. Gitu. Karena setiap pilihan punya akibat, dan akibat itu juga dihasilkan oleh sesuatu yang berada di dalam detik peristiwa itu terjadi. Ada orang lain apa enggak, dan lain-lain. Karena itu pasti akan terus, setiap akibat akan menjadi sebab berikutnya untuk akibat selanjutnya. Terus saja begitu. Setiap akibat jadi sebab lagi. Nah, ini kan akan sesuai waktu kan dia terus akan masuk di titik-titik di mana itu akan membawa ke satu arah. Iya. Sampai di mana kemudian ada hal-hal yang barangkali tidak bisa kita pikirkan gitu ya. Misal kita Terus Mbak Ii, pengalaman untuk mempertanyakan gitu ya, mempertanyakan misalnya kan kalau di luar Islam kafir, nggak pakai jilbab masuk neraka, bisa nggak diceritakan gitu? Itu kan dari kecil kan udah dididik sama ayah itu untuk kemudian membangun nalar kritisnya. Kamu kenapa pilih makanan ini, alasannya apa? Nah, itu gimana Mbak Ii? Bisa di-share ke sahabat-sahabat Mbak Ii? Iya, itu juga kan pilihan. Ya, pilihan pada diri setiap orang untuk melakukan apa yang dia anggap tepat gitu ya, tepat untuk dirinya sendiri. Balik lagi, persoalan baik buruk, dualitas itu kan ada pada tataran fisik gitu ya. Tataran fisik sama halnya dengan ketika kita berpikir tentang sesuatu gitu. Di dalam kepala ini bebas aja gitu ya, di dalam kepala kita bebas aja, tapi begitu gagasan itu kita keluarkan menjadi sesuatu yang nyata, mewujud, maka seketika itu juga kita terkena dengan batasan-batasan ya, dengan hukum-hukum dan lain-lain yang terkait dengan sosial masyarakat. Nah, ketika kita bicara tentang masyarakat, maka disitulah kemudian pengetahuan kita ini dipertanyakan. Apakah kita cukup mengetahui ketika kita berada di satu lingkungan, misalnya, cukup nggak pengetahuan kita untuk memahami itu lingkungan apa, seperti apa, budayanya kayak apa, tata caranya seperti apa. Ketika kita cukup untuk mengetahui, maka kita akan lebih elastis gitu ya. Kita akan lebih elastis dalam melakukan tindakan-tindakan itu. Termasuk tindakan-tindakan itu termasuk pada pilihan-pilihan. Gitu. Orang-orang yang mainnya lebih jauh gitu ya. Mainnya lebih jauh, ngopinya lebih banyak gitu ya. Jadi lebih sering gitu ngopi dengan banyak orang. Gitu. Terus kemudian melihat bahwa dunia ini penuh dengan pengetahuan yang kita bisa dapat dari manapun, maka dinding yang dia sediakan pun lebih lebar. Gitu. Sumbunya nggak pendek. Gitu. Dinding yang dia sediakan lebih lebar karena banyak sekali gambar-gambar lain yang dia kumpulkan dan kemudian menjadi pengetahuan. Keren, sumpah. Ya, gitu. Iya. Akan berbeda dengan orang yang hidup hanya di dalam kamar kecil, gitu ya. Maka semestanya ya kamarnya itu, gitu. Ya, atau dia hidup di dalam satu rumah yang dia hanya bertemu dengan orang-orang itu saja. Kemudian dia tidak punya kesempatan bahkan untuk pergi di luar pagar, gitu. Bahkan dia tidak pernah berdiri di luar pagarnya untuk melihat rumahnya sendiri, gitu. Maka rumah kecil itulah dunianya, semestanya sekaligus. Gitu. Bahwa yang dia ketahui kursi itu ya cuman itu. Gitu.
Tidak ada bentuk kursi lain. Pokoknya di kepala dia kursi itu ya bentuknya ya itu, ya warnanya itu. Di luar itu salah. Di luar itu bukan kursi. Yang namanya kamar mandi itu ya ukurannya ya mung 2x2 gitu. Dan mesti ada gayungnya. Mesti ada ininya. Seperti apa yang dia lihat setiap hari dari mulai kecil. Dia tidak pernah ngobrol misalnya dengan orang lain. Sehingga buat dia kebenaran tuh hanya itu. Gitu. Ya akan berbeda dengan orang yang lebih sering keluar. Helikopter view. Apalagi kalau helikopter view ya. Orang yang lebih jauh mainnya aja, kilometernya lebih jauh, itu akan lebih punya banyak pengetahuan ketimbang yang bulat ya di omai dewi, bulat aja terus aja, sehingga pengetahuannya sedikit, pengalamannya sedikit. Nah, pilihan-pilihannya akan berbeda. Itu orang yang lebih sering ngopi dengan banyak orang. Kopi aja bukan cuma kopi itu bruk ya sekarang ya. Tapi ada orang yang kopi itu mesti kopi itu bruk. Itu kalau bukan kopi itu bruk, bukan kopi namanya. Gitu. Dan kemudian asumsi yang muncul, pendapat-pendapat atau opini-opini yang muncul atas kopi itu menjadi kebenaran. Keren sih. Gitu. Ya itulah kehidupan itu ya seperti itu. Sehingga kembali lagi, yo monggo untuk orang-orang yang wis ngerti kopi ki opo, ya bahkan dia mengetahui kopi itu ada robusta, arabica, ada ini bisa dibikin gini, kalau di sana kopinya gini, kalau itu kenapa jadi begini, dia akan lebih relax, dia akan lebih punya ruang lebih lebar gitu ya di dalam menerima perbedaan misalnya. Dia ngerti bahwa kopi tubruk tuh begini, kalau ini yuk ngertilah sama-sama kopi. Gitu kan. Ya, beda dengan orang yang cuma tahu kopi tubruk dan merek tertentu misalnya. Beda banget. Prinsipnya open mind lah ya. Open mind, open will, dan open heart. Kalau kita di lobi di lantai 1 itu kan melihat rumah cuman berapa sih? Kalau kita di lantai 20, rumah kelihatan semuanya ya Mbak ya? Iya, gunung aja kelihatan. Kalau dari lantai 25 apalagi, gunung aja rasanya kayak deket banget. Terus udah gitu kayaknya kita setara sama gunung itu kan? Iya ya. Mantap banget sih Mbak I. Mbak I, dalam hidup kan ada konsep namanya takdir. Menurut Mbak Ii, sepanjang menjalani kehidupan sampai di titik ini gitu, manusia tuh menulis jalan hidupnya sendiri, ataukah manusia menulis jalan hidupnya sendiri sebatas yang diizini Tuhan, atau sebenarnya manusia nggak bisa apa-apa, semuanya udah atas kehendak sana gitu? Gimana? Mana yang pas? Kalau dalam perspektif saya, dalam sudut pandang saya sebagai manusia, sudut pandang sih ya, pandang tuh jangan dari sudut, makanya jadi sedikit. Kalau di dalam ini ya, dalam pendapat ya, pendapat saya, kan ada yang disebut hukum alam ya, hukum sebab akibat, kausalitas. Yang isinya adalah ordinat yang sangat kompleks. Nah, selebihnya apa yang bisa dipilih oleh kita adalah pilihan gitu. Bicara tentang takdir, jujur aja buat saya itu abstrak gitu ya, abstrak. Apa yang misalnya nggak bisa saya pilih, misalnya nggak tahu, barangkali ada orang yang di luar sana ada yang punya pendapat lainnya, tapi saya tuh nggak bisa milih orang tua, nggak bisa milih tanggal lahir. Taunya saya udah plung gitu, terus udah gitu makin lama makin punya kesadaran, saya anaknya bapak ibu gitu ya, nama saya Ii ya gitu. Nah, ada yang nggak bisa saya pilih kan, tapi ketika frontal cortex saya mulai ngembang gitu, saya kan jadi boleh punya pilihan kan? Kenapa?
Saya jadi ngerti sekarang, bapak saya selalu bertanya kalau saya milih sesuatu, kamu mesti punya reason. Karena ini saya berkembang. Nah, aduh. Di luar yang disebut kelahiran dan nama, termasuk orang tua, termasuk saya nggak bisa milih nenek kakek, nggak bisa pilih rumah sakit di mana saya dilahirkan, itu karena saya mungkin belum punya ingatan tentang itu pada saat itu, atau memang saya kurang ilmu gitu tentang itu. Selebihnya itu saya bisa pilih. Selebihnya bisa pilih. Ada free will di situ. Ada dong. Reaksi terhadap apa yang kita alami gitu. Misalnya gini, apakah dalam detik ini saya kira-kira punya berapa pilihan untuk memutuskan sebuah tindakan? Iya. Macam-macam. Betul. Saya boleh dan bisa saya lemparin ini misalnya. Ya kan? Saya bisa copotin ini terus saya pulang. Saya bisa jongkok tiba-tiba, saya bisa berdiri, bisa. Yes, oke. Tetapi setiap pilihan pasti akan menghasilkan konsekuensi. Gitu. Nah, pilihan-pilihan ini yang kemudian menentukan sebetulnya saya mau kemana. Gitu. Karena setiap pilihan punya akibat, dan akibat itu juga dihasilkan oleh sesuatu yang berada di dalam detik peristiwa itu terjadi. Ada orang lain apa enggak, dan lain-lain. Karena itu pasti akan terus, setiap akibat akan menjadi sebab berikutnya untuk akibat selanjutnya. Terus saja begitu. Setiap akibat jadi sebab lagi. Nah, ini kan akan sesuai waktu kan dia terus akan masuk di titik-titik di mana itu akan membawa ke satu arah. Sampai di mana kemudian ada hal-hal yang barangkali tidak bisa kita pikirkan gitu ya. Misal kita nih udah hati-hati nih, misalnya di tengah jalan, amit-amit ya, tiba-tiba guduk gitu. Lagi jam 12 malam, lagi berhenti karena ada palang pintu kereta api, tidak ada mobil lain, udah jam 12, tiba-tiba ada mobil dari belakang duk gitu. Kalau dipikir pakai nalar, ini udah berhenti loh, berhenti baik-baik, nggak ada mobil yang lain, tidak dalam keadaan ramai, tiba-tiba ada mobil dari belakang jeduk. Ini apa ya? Wong aku berhenti udah baik-baik kan gitu. Nah ini dari mana nih datangnya nih si akibat ini, atas sebab yang mana? Mungkin tidak secara langsung sebab pada peristiwa yang sama ya, tapi mungkin di peristiwa lain. Nah, apakah itu takdir atau bukan gitu ya? Saya juga nggak bisa menentukan kan gitu. Saya nggak bisa menentukan, nggak bisa memastikan apakah itu takdir. Tapi yang saya bisa tahu bahwa ini saya sama si pemilik mobil belakang yang nabrak itu, ini ketemu di ordinat yang sama nih. Ketemu di kan? ordinat yang sama. Iya kan? Betul. Ini gue ketemu sama dia nih di ordinat yang sama. Mungkin dia juga bayar yang mana, aku bayar yang mana gitu. Nggak tahu. Tapi memang prinsipnya sebanyak-banyak yang kita tahu, tetap lebih banyak yang tidak kita tahu gitu ya. Makanya saya juga nggak bisa menjawab secara gamblang ya. Takdir itu seperti apa saya nggak ngerti. Yang saya bisa lakukan adalah memilih tindakan, memilih ucapan, gitu aja. Aduh, keren gitu banget. Terus Mbak I kan sering bergaul dengan orang-orang yang ya secara finansial udah settle dan lain sebagainya. Apakah orang yang kaya secara materi itu pasti hidupnya bahagia kah? Katanya sih gini Mas, materi itu tidak membahagiakan kalau dikit, katanya gitu. Kalau dikit. Kalau katanya ya. Ini jokesnya begitu. Iya, jokesnya. Uang itu tidak membahagiakan kalau dikit. Uang itu membahagiakan kalau banyak. Ya, sekarang kan yang disebut bahagia itu sendiri juga harus
deskripsikan gitu loh. Untuk masing-masing orang tuh apa sih? Iya, iya. Jangan-jangan kita tuh sebenarnya cuma tahu kata-katanya doang tapi nggak tahu, nggak mengalaminya, nggak tahu sebenarnya itu apa gitu. rasanya gitu Iya. ya. Apa bedanya misalnya rasa senang dengan bahagia? Nah, tuh Itu juga kan absurd ya. Maksudnya, absurd. kita hanya bisa membuat teori-teori atas itu. Berusaha untuk membuat label terhadap satu state, satu keadaan yang kita alami. Gitu. Manusia tuh kan kerjanya begitu ya. Iya. Dia memberikan label kepada sebuah situasi, dinamai, kemudian nama itu jadi konsensus, disepakati, dan kita kemudian memakai kata-kata itu untuk kita sematkan pada satu keadaan. Nah, bahagia misalnya, ya nggak tahu Mas ya, gitu. Apakah mereka merasa bahagia, ataukah kebahagiaan itu ditaruh di kemudahan-kemudahan untuk membeli atas dasar keinginan. Terus kalau memang kita menyepakati kebahagiaan itu berdasarkan itu, betapa tidak bahagianya orang-orang yang kalau mau beli sesuatu harus nabung. Iya, iya. Atau hanya ingin sesuatu tapi memang nggak bisa beli gitu. Nah, itu kan di mana batas antara yang disebut bahagia sama nggak bahagia itu? Atau apakah ini hanya sekedar senang dan itu bukan kebahagiaan, atau kesenangan ini merupakan kebahagiaan? Nggak pasti juga di mana batasnya. Ya, kalau aku mungkin akan lebih memakai kata-kata yang tepat aja. Lega nggak? Merasa asik nggak? Itu mungkin lebih cair gitu ya. Hari ini asik nggak sih? Asik tuh ya semua terasa baik-baik saja. Misalnya gitu kan. Sampai pada batas menyenangkan mungkin masih gitu. Kayak seneng nggak ketemu aku? Oh, Paul. Aku ketemu sama orang yang cakrawala berpikirnya luas banget, dan ini hasil bagaimana kemudian orang tua membiasakan anaknya selalu mencari alasan ketika melakukan apa-apa, dan itu nanti kayaknya kita semua sahabat harus meniru gitu ya. Kan memang tidak sedikit loh guru-guru itu yang cara ngajarnya itu nggak langsung letterlek, diajari detail gitu Mbak Ii. Kadang kita disuruh belajar, coba belajar, ini uang, pelajari apa yang bisa kamu ambil pelajaran dari uang ini. Oh, ini pot bunga, kamu belajar dari itu. Oh, itu berpikir keras ya sampai 3 bulan gitu. Aduh. Kan artinya di sini kan saya juga bisa tanya, Mas, bahagia tak? Nah, seneng apa bahagia? Saru kan, maksudnya nggak. Betul paham. Apa kita nggak tahu persis batasnya di sebelah mana. Iya. Tapi mungkin akan lebih cocok kalau saya asik nggak Mas ketemu aku? Asik dong. Mengasyikan. Iya. Enteng, lega gitu ya Mbak ya. Takut salah. Nggak takutnya ngomong teori toh. Gitu. Kalau teori toh bahagia ki apa ya? Silakan deskripsikan masing-masing. Asik ya Mbak ya. Oke. Terakhir Mbak. Terakhir ya. Ketemu artis legend, tapi sudah tidak value, udah nggak penting, udah gak jadi tujuan beliau, udah selesai lah Mbak Iyal gitu-gituan. Jadi kita harus naik level ya teman-teman ya. Makin kesini makin hilang ego gitu ya, hilang keakuan, dan itu berlatih terus ya Mbak Iyal ya. Ya, perlu memang satu-satunya jalan untuk itu ya masuk di dalam peristiwanya Mas. Masuk di dalam peristiwa, makanya kemudian disebut pengalaman. Di alam Iya. Teralam masuk di alam peristiwanya kan gitu, sehingga segala sesuatunya dapat dirasakan sendiri secara empirik. Yes, oke. Terakhir kita sekarang masuk pada sebuah peradaban di mana mata dan telinga kita itu dikontrol sama algoritma baik ya. Nah, kita menilai orang tuh berdasarkan follower dan like.
omongannya Raffi Ahmad lebih didengar daripada omongannya MH Ainun Najib. Gitu kira-kira ya. Gimana Bayi pesan-pesannya terhadap kita-kita semua ini Bayi? Ya jadi gini, teman-teman semua, sedulur semua, betul bahwa teknologi ini kan terasa sangat luar biasa ya. Yang disebut algoritma itu hari ini, misalnya yang disebut algoritma yang dalam sosmed gitu ya, itu kan hanya piramid kecil di dalam, piramid kecil banget di dalam yang namanya algoritma semesta. Siapa bilang semesta tidak punya algoritma? Gitu. Sosmed ini meniru. Menurut aku. Yang tadi kita bicarakan bahwa ini ketemu titik ini, ketemu ini, sebuah kesalahan, terus kemudian jadi harus ada ditebus gitu ya dalam sebuah peristiwa. Keluar rasa nggak enak, terus kemudian keluar rasa sedih apa? Itu kan algoritma. Itu kan algoritma semesta. Itu yang disebut hukum sebab akibat. Gitu. Itu kemudian yang disebut afirmasi. Kalau dulu kan disebut afirmasi, gelombang pikiran nggak kelihatan. Hari ini kita dapat buktinya. 5 detik atau 10 detik saja kita stay di dalam satu page gitu. Lihat aja. Hal yang sama kan. Itu kan sama dengan ketika kita meng-affirm itu gitu. Itu akan kok itu kan. Iya ya Mbak ya. Bener, berarti dia niru sebenarnya ya. Ada ditiru kalau komputer filing apa segala macam. Kerjaan otak pikiran manusia. Itu. Kita ini lebih hebat daripada komputer dan handphone tercanggih sebenarnya ya. Itu tujuan saya tadi ngomong begini, bahwa bagaimana kita memposisikan diri kita. Gila, bener. Di depan teknologi. Gitu loh. Kita udah tahu lah, tahun bahwa ya yang disebut free will juga ya nggak free will amat sih hidup kita ini kan. Iya ada tadi yang aku bilang paham kan? Iya paham. Iya selebihnya persoalan takdir tadi. Yes, oke. Ya ada free will, ya sampai batas tertentu kita memilih. Tapi ada yang kita tidak bisa jawab yang tentang takdir itu tadi. Nggak tahu itu. Tapi itu adalah bagian dari algoritma semesta kalau buatku. Gitu. Nah. Kita ini kan cuman jangan sampai jadi robot biologis gitu ya. Robot biologis itu kita tidak menyadari bahwa di dalam tubuh kita tuh ada mesin juga sebenarnya ya gitu. Bahwa gelombang otak kita juga bekerja kalau kemudian makin kesini teknologi makin canggih gitu. Terus bahwa di dalam otak kita tuh ada bahasa mesinnya, ada listriknya, siapa bilang nggak ada gitu ya. Terus bagaimana cara otak mengirimkan kabar gitu kan dari cubitan ini sampai kemudian rasanya jadi kita sebut sakit. Ini kan ini dikirim ke sini, dikirim balik gitu sehingga kemudian jadi sakit. Itu kan sistem ya. Ada mekanisme gitu. Terus ini yang sebetulnya sudah diketahui oleh leluhur kita zaman dulu ketika misalnya ada tenaga kinetik gitu. Bagaimana gelombang otak itu dikuatkan sampai kemudian secara fisik bisa menggeser barang. Kemudian orang tua zaman dulu tuh kok nelfon bisa pakai daun, pakai dandang lah segala macam loh. Tapi teko orangnya datang. Itu kan nggak bisa kita jelaskan. Terus kemudian kita bilang itu mistik gitu ya. Enggak, mungkin itu adalah bagian dari frekuensi yang dia ketahui bahwa alam bekerja dengan cara itu. Gitu. Nah, balik lagi ke teknologi, apakah nelfon pakai dandang itu bukan teknologi? Teknologi. Kita aja sok-sokan kalau udah punya barang canggih kita sebut teknologi, yang kayak nggak pakai barang canggih kita nggak sebut teknologi. Padahal semakin canggih barang di luar badan kita, semakin tidak canggih kita.
semakin kita membutuhkan tenaga semakin nggak bantuan, canggih kita. ya, tenaga bantuan Ya. di luar tubuh kita, berarti kita yang bego. Ya. Gitu. Semakin sedikit tenaga bantu dari luar, semakin canggih kita. Bisa telepati kita ya. Dulu kan pakai itu. Iya. Teknologinya ada di dalam badan, Nah. bukan di luar badan. Gitu. Nah, jadi apakah tidak menarik hal semacam ini? Maksudnya buat anak muda ini menarik banget. Iya dong. Itu untuk dipelajari, sehingga juga kita akhirnya bisa menjawab tadi juga pertanyaan bahwa kenapa budaya kok dipinggirkan. Ya karena kita kurang pengetahuan. Orang bilang kan tidak masuk akal, gitu kan? Salah, akal kita yang nggak masuk ke situ. Itu sehingga kita pikir itu sesuatu sihir lah apa. Bukan, itu physics, itu ilmu fisika. Makanya yang belum ketemu namanya metafisika. Gitu. Nah, balik lagi Mas tentang teknologi, misalnya AI gitu ya. Hari ini kita bahkan hyperrealis nih hari ini. Ya kan, kita kalau ketemu gambar nih, ini bener apa enggak sih? Ini kejadian bener atau rekayasa? Iya. Gitu. Ya kan? Nah, bagaimana ketika kita sendiri sudah tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang tidak? Ya kan? Sedangkan kita gitu, kita hari ini masih sangat analog. Tenaga bantunya namanya teknologi. Apakah terus kemudian kita menjadi merasa hebat karena kita user dari teknologi? Itu. Oh, kita masih analog kok. Kita belum makan dari colokan listrik ke sini kan. Kalau udah makan pakai colokan listrik ke sini pakai kabel, oke. Berarti kita udah canggih. Tapi kalau masih makan nasi, masih minum air gitu ya, masih harus jalan kaki, belum bisa terbang sendiri. Terus udah gitu belum bisa pindah tempat gitu, ngicep terus udah pindah tempat, nggak perlu lagi pakai pesawat. Kita ini masih analog gitu. Tetapi analog itulah yang mengendalikan teknologi. Analog lah yang mengendalikan teknologi. Jadi yang perlu dipertanyakan, apa posisi kita di depan teknologi? Apakah kita dikendarai oleh teknologi? Apakah kita mengendarai teknologi? Gitu. Sehingga ketika kita mengetahui sistem algoritma, kita paham betul dengan sadar, bahkan ketika kita sedang membuka sosmed, kita sadar betul ada algoritma di situ. Pelajari saja algoritmanya. Supaya apa? Supaya kita tahu kapan kita masuk, kapan kita keluar, kapan kita berhenti. Di dunia ini kan ada dua industri yang kemudian menyebut penggunanya itu sebagai user. Satu adalah industri online, dua adalah industri narkoba. Iya, gitu ya. Iya kan, betul kan? Kita tuh cuma user. Nah, sebagian besar orang user, maka pucuknya cuma yang pintar-pintar cuma segini, gitu. Tapi kalau bisa, mungkin kita nggak ada di pucuknya karena kita bukan pemikir atau kita memproduksi ini ya. Tapi paling nggak kita ada di layer kedua lah. Kita menyadari bahwa barang ini apa gitu, sadar nih barang ini apa, barang ini akan membawa kita kemana gitu. Itu aja. Bener-bener. Kita nggak cuma jadi user gitu. Ya Mbak. Kan kita dikasih ini kan untuk dipakai, jangan sampai nanti kita mati dibelah ini kita masih bagus. Iya. Gitu. Karena nggak pernah dipakai. Itu masih bagus banget otaknya. Iya, jarang dipakai ya Mbak ya. Mulus banget nih otak gitu. Oh iya, selama hidup nggak pernah dipakai ya mulus. Parah ini dialognya ya, teman-teman ini pada seneng semuanya. Oke, Mbak Ii, mungkin nanti next gitu ya, aku akan ngobrol lebih mendalam lagi. Ini perkenalan tapi sangat istimewa, teman-teman semuanya lega, asik banget ngobrol sama Mbak Ii gitu ya. Sangar Mbak Ii. Sangar. Mbak Ii, makasih banyak ya atas waktunya di Ngaji Rasa ya. Nggih, amin, matur suwun. Rahayu. Mantap jiwa ini. Oke, Mbak Dodi. Aduh, ini ketemu Mbak Ii akhirnya. The Legend of Krakatau.
Oke. Makasih ya teman-teman semuanya yang udah terhubung. Thank you. Kita doakan Mbak Ii sehat selalu ya. Sehat juga ya buat Iya. semuanya ya. Kalau di Jawa Sehat Timur ya. kontak-kontak Mbak Ii, aku merapat Mbak Ii.